penggunaan PRP itu sangat luas Mas dan memberikan outcome yang baik dengan efek samping yang relatif tidak ada. Outcome-nya nih saya tuh bagus, bisa sampai mencapai 80%. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana. Senang sekali bisa kembali untuk mengedukasi sahabat-sahabat Indrayana di rumah. Kali ini kita ketemu kembali dengan Dr. Roger. Halo Dr. Roger. Selamat siang Mas. Seperti diketahui Dr. Roger adalah spesialis ortopedi dan traumatologi. Begitu ya Dokter ya. Nah kali ini Dok sangat spesial karena kita akan bahas topik yang pernah kita bahas Dok. Tetapi masih banyak penasaran tentang bagaimana cara kerja PRP, efektifnya seperti apa, dan treatmentnya seperti apa. Mungkin akan kita bahas kembali, kita ulik kembali apa dan manfaat si PRP ini. Dok, saya baca dulu nih, angka kejadian nyeri lutut Dok, supaya sahabat saya tahu nih, oh ternyata angka kejadian nyeri lutut cukup banyak ya di Indonesia. Berikut, angka kejadian nyeri lutut sebesar 240 per 100.000 orang setiap tahunnya. Prevalensi nyeri lutut di Indonesia meningkat seiring dengan usia, yaitu sebesar 5% pada individu berusia di bawah 40 tahun, 30% pada usia 40-60 tahun, dan pada usia 61 tahun ke atas sekitar 65%. Nah, faktor prevalensinya ini sangat meningkat setiap tahun. Yang mempengaruhi faktor risikonya adalah sebagai berikut, yaitu genetik, usia, jenis kelamin, etnis, obesitas, pekerjaan, kelemahan otot, dan biomekanik. Nah, kita akan bahas tentang hubungan nyeri lutut ini dan masalah-masalah lain berhubungan dengan lutut dengan Dr. Roger dengan PRP. Apa sih hubungannya, Dok? Ini kalau bicara tentang PRP, kita udah bahas tentang PRP, Dok. Nah, kalau bicara tentang PRP ini kan pasien tahu ini diambil dari darah, disuntik ke lutut atau disuntik ke daerah yang memang sakit. Kita bahas lagi Dok, PRP ini apa sih Dok? Boleh diterangkan lebih detail nggak Dok? Silakan Dok. Oke, jadi gini Mas, latar belakang dari saintis itu menciptakan PRP ya, atau nama lainnya adalah platelet-rich plasma, ya, atau ada orang ngomong plasma, ya, itu sebenarnya adalah latar belakangnya adalah kita berusaha untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara ya tadi itu, PRP tadi itu. Nah, metode PRP itu sebenarnya metode lama, Mas. Ini bukan metode baru. Ini adalah metode yang sudah sangat lama. Pertama kali diciptakan tuh tahun 70-an, ya. Jadi berarti sudah hampir 50 sekian tahun ya. Tapi dengan perkembangan zaman dan kawan-kawan, ya, teknologi itu semakin baik. Nah, yang kita ambil adalah kita mengambil darah pasien, ya, kurang lebih sekitar 8-10 cc. Ya, nanti kemudian kita campur dengan reagen. Nah, kemudian kita centrifuge. Nah, itu akan menghasilkan 3 lapisan. Lapisan paling bawah adalah lapisan sel darah merah atau hemoglobin. Lapisan di atasnya adalah sel darah putih atau leukosit. Lapisan di atasnya lagi adalah plasma yang berwarna kekuningan kemasan. Nah, sel plasma itu setelah kita centrifuge dan kita campur dengan reagen, itu akan berisi dengan packed cell. Jadi sel-sel growth factor yang padat. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya adalah growth factor pack yang padat. Growth factor pack yang padat. Padat ya. Padat ya Dok. Jadi itu kita ambil, kemudian kita suntikan ya ke daerah yang sakit, dan itu nanti akan merangsang pertumbuhan ya di jaringan rusak di tempat itu. Jadi PRP itu jangan salah kaprah. PRP itu tidak hanya melulu hanya untuk lutut, ya, tapi bisa dipakai untuk jaringan lain, misalnya untuk bahu, untuk ankle, untuk cedera ligamen, bahkan sekarang orang dipakai untuk tumit, ya. Nah, di luar dari ortopedi dipakai untuk apa? Untuk muka ya Dok? Kecantikan. Kecantikan ya Dokter ya. Gitu loh. Nah, orang kecantikan kulit bilangnya adalah anti-aging. Anti-aging Dokter ya. Ya, siapa sih yang nggak mau muda kan Mas ya? Ya kan saya kan Mas sendiri juga pengen dong awet muda kan. Saya di rumah juga pengen muda Dok. Semua pengen awet muda kan, ya kan. Nah, jadi salah satu kegunaannya itu adalah PRP. Berarti memang
kalau dokter tadi bilang bahwa itulah growth factor pack yang padat yang Yes. disuntikan kembali. Dan ternyata informasi tambahan nih dok yang sahabat dari luar bukan cuma untuk lutut, tapi Bukan. untuk ligamen, engkel dan lain-lain yang memang bisa diberikan untuk terapi ini ya dokter ya. Betul. Nah berikutnya dok, bagaimana terapi PRP ini bekerja pada daerah tersebut? Boleh dijelaskan nggak dok? Oke, kita ngambil contoh yang paling simpel saja mas ya, untuk kulit. Karena itu lebih gampang dimengerti ya. Oke. Walaupun maaf ya, saya bukan dokter kulit. Jadi jangan nanti pasien ke saya untuk minta filler ya, bukan ya. Jadi kalian harus ke dokter. Bersama dokter Roger. Kalian harus ke dokter kulit. Nah, contoh tapi saya ambil contoh paling gampang adalah sel kulit. Karena itu yang paling gampang dimengerti untuk oleh orang awam. Kita tahu bahwa sel kulit kita ya, setelah sekian lama kita pasti mati sel kulit. Betul? Setelah sel kulit kita mati, ya nanti dia digantikan oleh sel yang baru. Sel kulit yang lama itu nanti akan kelepas. Oke? Dan ini fun fact mas, tahu nggak bahwa rumah kita sebenarnya atau sekeliling kita ada debu-debu yang di ini nih di meja dan di sebagainya. Iya. Itu sebagian besar adalah kulit kita yang mati. Wah. Sebenarnya ya, Sadari, yang tidak kita sadari. Jadi bukan dari debu karena kotoran jalanan, tapi lebih banyak sebenarnya dari kulit kita yang mati. Nah, PRP itu merangsang si sel yang mati itu, ya, yang mati itu. Jadi kita rangsang supaya sel mudanya itu tumbuhnya lebih cepat dan lebih baik. Oke. Nah, prinsip itulah yang dipakai di jaringan lain, gitu loh. Contohnya yang kita tahu bahwa pada lutut misalnya. Nyeri lutut umumnya disebabkan pada usia tua itu karena cartilage atau bantalan sendi mulai menipis. Kenapa menipis? Tadi sudah disebutkan. Biomekanik, aktivitas, berat badan, dan kawan-kawan. Nah, kerusakan itu harus diperbaiki kan? Sedangkan kemampuan badan kita untuk memperbaiki si cartilage itu sangat rendah sekali. Nah, PRP ini membantu merangsang. Jadi merangsang badan kita untuk memperbaiki si PRP itu sehingga terjadi perbaikan di sana. Nah, secara long termnya begitu diperbaiki, ya otomatis satu keluhan nyeri berkurang. Kedua, ya kan, di pemakaiannya tuh lebih jangka panjang. Ya, ketiga harapannya adalah lebih tidak gampang rusak. Walaupun memang efeknya yang kita dapatkan atau didapatkan pasien itu long term. Long term ya dok. Long term effect. Jadi kadang pasien itu pinginkan yang short term ya, saya pengen cespleng, saya pengen minum obat sakit saya langsung hilang, gitu loh. Nah, sayangnya nggak bisa gitu mas, gitu loh. Di PRP ini adalah long term, ini memberikan long term effect. Short termnya dia memberikan anti-inflammation effect, tapi long termnya yang kita mau, dia memperbaiki jaringan yang rusak. Oke, sebagai anti aging juga dok ya cara kerja. Untuk kulit, yes, tapi reagen yang dicampurkan berbeda. Oke. Jadi nggak bisa misalnya reagen untuk kulit dipakai untuk lutut dan untuk lutut dipakai untuk kulit, sebaliknya nggak bisa. Pertanyaan berikutnya mungkin yang paling sering ditanyakan dok mengenai PRP ini, siapa yang membutuhkan PRP ini? Oke, kalau di bidangnya kita masih ortopedi, pemakaian PRP itu sebenarnya sangat luas. Mulai dari kita ngomong ya paling banyak itu pasien-pasien kita ya tentu ya pasien-pasien di atas umur 50-60 tahun ya, yang dimana sudah terjadi gonoartrosis atau osteoartritis atau pengapuran yang grade-nya grade 1-2 ya sudah middle ya, jalannya sudah mulai sakit ya, terutama misalkan naik turun tangga sudah mulai nyeri dan sebagainya. Nah, ini adalah pasien-pasien yang paling banyak kita pakai dengan PRP. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan adalah pasien-pasien lain, misalnya adalah pasien-pasien yang atlet. Contohnya atlet misalnya, baik itu atlet amatir atau atlet profesional ya. Ya misalnya habis olahraga misalkan lutut saya nyeri pada bagian luar. Oke. Nah, bagian luarnya bukan sendi, tapi pada tendonnya terjadi inflammation pada tendonnya, atau tendonnya ada tear yang ringan misalnya. Nah, injeksi PRP itu membantu boost healing itu. Penggunaan PRP itu tidak perlu hanya pada pasien-pasien usia tua, tapi pada usia muda atlet juga bisa dipakai. Bisa juga ya. Nah, untuk batasan umur mungkin dok, biasanya kalau misalkan tidak aktif ada nggak dok? Karena PRP ini dokter Zalka tadi adalah growth factor pack yang padat. Nah, justru ini bagus nih dok. Betul. Sebelum kita terkena, kita boleh PRP nih dok. Untuk usia biasanya disarankan berapa tahun? Biasanya pasien-pasien itu kisarannya adalah yang paling disarankan itu di atas umur 25 tahun
ya, sampai sebenarnya usia 80 tahun. Kalau bisa jangan terlalu tua juga Mas ya, karena kalau usia kita terlalu lanjut, kualitas PRP kita juga menurun. Oke. Ya, jadi kualitas untuk regenerasinya pun tidak sebaik pada saat usia muda. Nah, idealnya paling ideal tuh sebenarnya kisaran antara 25 sampai kira-kira umur 60-70 itu paling ideal. Bukan berarti buat sahabat Indrayana yang usianya di atas 70 tahun tidak baik ya, bukan ya. Tapi tidak ideal. Kenapa? Ya tadi karena faktor usia sehingga kualitas PRP yang kita dapatkan tidak sebaik kalau kita dapatkan lebih awal. Tapi perlu dicatat bahwa bukan kemudian semua pasien yang normal tidak ada keluhan kita PRP ya. Bukan begitu juga ya, tapi artinya untuk pasien-pasien yang usia muda dan ada keluhan, misalnya saya habis olahraga, saya habis main futsal nih minggu lalu misalnya, ini sudah nyeri sampai 2-3 minggu. Nah, datang kontrol, kita foto dan sebagainya, tidak ada robekan, tidak ada yang membutuhkan tindakan surgery misalnya. Oke, tapi masih nyeri. Nah, itu boleh. Jadi ada suatu alternatif untuk mereka-mereka yang usia muda, ya kan? Alternatif tindakan kalau ada keluhan itu bisa menggunakan PRP. Oke, sangat menarik ya sahabat milenial. Berikutnya Dok, pertanyaannya adalah, ini kita diambil dari darah dan kembalikan ke kita. Ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan pasien-pasien yang autoimun dan juga misalkan HIV, itu apakah diperkenankan untuk melakukan treatment ini? Oke. Sebenarnya tidak ada kontraindikasi ya Mas ya dari sepanjang yang saya baca, karena yang kita gunakan adalah sebenarnya kan darah kita sendiri ya, yang dipakai untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan maaf ya mereka-mereka misalnya hepatitis B misalnya, ya kita pakai darahnya, kemudian kita pakai untuk pasiennya, atau juga pasien yang hepatitis B, ya kan tidak akan memberikan efek misal hepatitis B-nya kemudian menjadi flare up dan sebagainya gitu loh, tidak ada, hampir tidak ada. Karena di bidang kita ortopedi yang kita pakaikan itu sebenarnya relatif lebih status lokalis, status regional. Jadi kita ambil darahnya, yang kita pakai itu di lututnya, di misalkan di shouldernya. Jadi hanya spesifik di regional atau lokasi itu saja. Berbeda kalau misalkan kita ambil dan kita suntikan di pembuluh darah. Artinya sistemik ya, artinya beredar ke seluruh badan. Nah, PRP tidak boleh digunakan sistemik. Ya. Nah, yang boleh digunakan secara sistemik itu hanya stem cell. Stem cell ya dokter ya? Nah, karena dia mempunyai efek yang kita sebut homing. Jadi kita boleh infus stem cell boleh. Tapi ada misalnya pasien datang, saya mau infus PRP dong, nggak bisa. Karena dia tidak punya suatu efek ya homing namanya. Jadi kita hanya bisa pakai untuk status lokalis. Lokalis ya dokter ya? Wajah, area sini misalnya, lutut, elbow, ya ankle. Nah, satu daerah, satu areal itu boleh. Jadi memang informasi nih untuk sahabat Triana yang mungkin bertanya PRP itu bisa diinfus nggak sih? Ya. Berbeda ya dokter, karena tidak Jangan boleh nanti, ya dok ya, berbeda dengan stem cell yang memang boleh untuk IP atau pembuluh darah. Nah berikutnya. Karena ternyata ada loh Mas yang datang nanya, saya mau diinfus PRP dong gitu misalnya. Mungkin ya karena buat di kulit kan anti aging gitu ya. Jadi infus itu pikir anti aging supaya lebih muda, dan nggak bisa ya sahabat Indra ya. Supaya lebih cepat mungkin ya dokter ya, biar jadi langsung pembuluh darah. tetap ada keterbatasan ya. Oke, berikutnya mungkin dok adalah berapa kali dilakukan terapi PRP ini supaya maksimal dok? Silahkan. Oke. Konsensus yang sebenarnya kita sepakati ya itu adalah sebenarnya kita gunakan PRP itu 4-5 kali ya, dengan jarak itu antara 1-2 minggu. Oke, itu adalah yang paling ideal. Nah, apakah boleh ditambah? Biasanya boleh, tergantung dari kebutuhan. Nah, apakah boleh kurang? Sebaiknya tidak. Karena kenapa? Karena regimen itu tidak akan efisien dan efektif kalau kita tidak kita tidak maksimalkan di serialnya. Jadi misalkan saya mau 2 kali aja deh, stop, nggak boleh, gitu loh. Tapi misalkan saya mau PRP, saya mau 10 kali deh, berlebihan. Nah, untuk apa gitu loh. Nah, yang biasanya standar kita pakai patokannya adalah 4-5 kali. Oke, mungkin patokan standarnya 4-5 kali dalam setahun ya dokter. Ya, dengan jarak 1-2 minggu. 1-2 minggu ya, begitu dokter. Wah, informasi terbaru nih dok untuk sahabat Triana. Berikutnya mungkin dokter adalah yang ditanyakan, apakah PRP ini bisa digunakan untuk misalkan pasien-pasien yang operasi
siap operasi ankle, lutut, bagaimana dok? Apakah Oke. boleh? Post operatif itu sudah mulai banyak dipakai Mas. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan ACL tear, ada ligamen yang putus ya pada lututnya. Nah tapi harus melewati operasi ya, artinya fase rekonstruksi sudah diperbaiki, ACL-nya diperbaiki, meniskusnya diperbaiki. Nah kita tunggu biasanya 1 bulan Mas. Setelah 1 bulan bengkaknya reda, keluhannya sudah mulai berkurang, nah kita suntikan PRP. Nah itu tujuannya apa sih? Yang tadi saya bilang untuk regenerasi, sehingga dia bisa memperbaiki selnya dan memboost healing. Jadi healing prosesnya jauh lebih cepat. Oke. Nah, ngomong-ngomong efisiensi nih dok, kan ngomong tentang PRP berarti adalah plasma yang disuntikan kembali ke tubuh kita, Iya, dokter. betul. Nah, apakah ada efek samping dok? Padahal itu kan plasma kita sendiri, harusnya nggak ada efek samping. Iya. Dari dokter sendiri melihat bagaimana dokter? Secara teoritisnya dan secara penelitian dan secara praktikalnya hampir tidak ada Mas. Sampai tidak ada ya. Karena yang kita berikan adalah darah plasma dari pasien sendiri, kita ambil dari pasien, kita suntikin ke pasien. Jadi secara otomatis pasti bisa diterima. Itu juga alasannya kenapa misalkan kayak pasien kita yang tadi Mas umur 80 tahun ya, karena 80 tahun PRP-nya jelek, boleh nggak sih pakai dari cucunya, misalnya umurnya masih 20 tahun? Nah nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus dari darah pasien sendiri ya, dan disuntikan untuk si pasien sendiri. Dan plus nggak boleh Mas, ada juga nanya, dok biar saya sakitnya 1 kali, boleh nggak sih ambil darahnya misalnya 40 cc, terus nanti pas yang kedua kita pakai darah yang lama? Nggak boleh. Karena ada jangka waktunya juga ya dok. Yes, karena harus diketahui bahwa darah kita itu setiap 21 hari itu akan regenerasi. Oke. Gitu loh. Jadi akan dilisiskan, dibuang oleh badan dan digantikan dengan darah yang baru. Oke, berarti memang secara tidak langsung pada saat pengambilan darah berapa menit kemudian baru disuntikan kembali. Betul. Nah yang terakhir dokter, apa sih manfaat terapi PRP ini dok? Boleh diterangkan beberapa? PRP secara konseptualnya dari sisi kita Mas ya, ortopedi memberikan suatu alternatif untuk pasien-pasien yang misalnya nomor 1 keluhannya masih middle, masih mid, tidak grade 1, grade 2, belum berat, belum indikasi untuk tindakan operasi dan kawan-kawan, atau mereka-mereka yang masih takut untuk tindakan operasi. Nah, PRP ini memberikan suatu alternatif treatment. Nah, kedua itu bisa juga dipakai sebagai prevention untuk para atlet, baik profesional maupun yang amatir ya, artinya penggiat olahraga untuk mengurangi cedera. Dan ini banyak sekali dipakai untuk atlet-atlet sepak bola di kancah internasional. Jadi mereka reguler, mereka menggunakan treatment PRP ya untuk mengurangi risiko cedera. Manfaat berikutnya lagi tadi yang saya bilang untuk di bidang kulit ya tadi untuk anti aging ya, jadi supaya lebih glowing katanya. Kalau dulu kan kita pakainya botox ya kan, padahal botox kan efek sampingnya banyak. Nah sekarang kita mulai pakainya adalah PRP. Nah jadi secara generalnya penggunaan PRP itu sangat luas Mas, dan memberikan outcome yang baik dengan efek samping yang relatif tidak ada. Outcome yang baik dengan efek samping yang relatif tidak ada ya dokter. Berarti ini memang layak untuk dicoba nih dokter. Layak untuk dipertimbangkan. Dipertimbangkan untuk treatment datang ke dokter Roger, tentunya di klinik utama dokter Indrayana. Dok, kesimpulan mengenai terapi PRP, silakan dok. Kesimpulannya yang pertama Mas, gini untuk sahabat Indrayana, nomor 1 indikasi itu penting buat saya ya. Jadi selalu saya tekankan pasien indikasi. Jadi pasien datang itu diagnostik itu yang utama. Nah setelah diagnostik itu utama, treatment ini kemudian menjadi indikasi enggak. Nah misalkan ini indikasinya tepat, silakan kita boleh pakai. Tapi kalau indikasinya tidak tepat atau kurang tepat, misalnya contohnya misalnya patah tulang misalnya gitu ya, patah tulang harusnya kan dioperasi ya, dipasang pen. Dok saya mau di PRP aja dong biar nyambung. Ya nggak bisa, ini nggak tepat namanya. Oke, nah itu jangan. Nah misalnya ACL tear, misalnya ada ligamen tear, dok saya mau di PRP aja deh katanya bisa jadi nyambung. Nah itu nggak boleh, itu salah kaprah namanya. Tapi setelah kita perbaiki, kita PRP untuk adjunctive atau supportive dia healingnya lebih cepat, ya silakan. Nah intinya adalah sahabat Indrayana harus lebih kritis, lebih informatif dan lebih cerdas. Diagnostik penting, yang utama, indikasi itu juga penting. Nah, begitu kita pegang pada patokan 2 ini,
outcome-nya nih saya tuh bagus, bisa sampai mencapai 80%. Wah, luar biasa nih pembicaraan kita tentang terapi PRP. Terima kasih dokter karena Sama-sama, membahas Mas. PRP ya begitu luasnya sehingga mungkin sahabat Dayana makin terinformasi nih, ada beberapa fakta baru terkait PRP yang kita telah share tadi. Untuk sahabat Dayana di rumah jangan lupa untuk like, komen dan share sebanyak-banyaknya video kita sehingga kita semakin semangat untuk mengedukasi dan menginformasi sahabat Indrayana di rumah. Dok, terima kasih sekali lagi dokter atas Sama-sama, pembicaraan Mas ini. Gaby. Terima Sampai kasih. jumpa dok di podcast berikutnya mungkin dok. Untuk sahabat Indrayana, sampai jumpa. Dadah.